Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Kudiman, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Stambul 2023 Universitas Sumatera Utara dengan NIM 230306077. Kali ini saya akan menjelaskan sistematika dan topografi pada hewan itik. Yang pertama, filum yang terdapat pada hewan itik adalah filum chordata. Selanjutnya, ordonya adalah Anseriformes. Familinya adalah famili Anatidae. Genusnya adalah genus Anas. Dan juga nama latin yang ada pada bebek adalah Anasplatyrhynchus domesticus. Selanjutnya, topografi yang ada pada hewan itik adalah yang pertama adalah caput. Caput adalah bagian kepala. Selanjutnya ada kolon. Kolon adalah penghubung antara badan dan juga kepala. Selanjutnya ada ekstremita anterior, yaitu bagian sayap, terdapat pada bagian sayap. Selanjutnya ada ekstremita posterior yang ada pada bagian kaki. Selanjutnya ada kaudal, yaitu ekor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi bulu. Pertama adalah flumae. Nah, flumae ini terdapat di bagian ekor dan juga di bagian sayap. Terdiri dari vexillum rachis dan thalamus. Vexillum terdiri dari dua bagian, diantaranya barbulae dan juga barbae. Nah, selanjutnya ada flumulae. Nah, flumulae ini terdapat pada hewan yang masih muda dan sedang mengeram. Fungsinya itu untuk menghilangkan panas tubuh pada bebek. Nah, selanjutnya ada filoplumae. Fungsinya belum diketahui lebih lanjut. Ciri-cirinya seperti rambut dan memiliki batang yang panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum ataupun sistem otak. Yang pertama adalah cerebrum. Cerebrum berfungsi untuk mengatur semua aktivitas yang sadar pada ayam. Selanjutnya ada cerebellum, berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Terus ada medulla oblongata yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah, kebutuhan oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada medulla spinalis yang berfungsi untuk mengantarkan informasi dari otak ke otot dan ke organ tubuh tertentu lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digestoria pada ayam, dimulai dari rostrum, yaitu paru. Selanjutnya ada esophagus yang berfungsi mendorong makanan masuk ke organ pencernaan selanjutnya. Selanjutnya ada crop, dia berbentuk seperti tembolok yang seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya adalah proventriculus di sebelah sini, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Setelah itu ada ventriculus atau bisa kita sebut ampela, yaitu tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan batuan-batuan kecil yang ikut masuk ke dalam ventriculus. Nah, selanjutnya ada intestinium tenue, terdiri dari tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, intestinum crassum berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tidak dicerna menjadi feses. Dia ada di bagian belakang sini. Setelah itu ada rectum yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan, yaitu di sini. Selanjutnya ada kloaka. Kloaka adalah tempat akhir proses pencernaan makanan, yaitu tempat jalan keluarnya feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glandula digestori, yaitu organ pencernaan tambahan. Yang pertama, hati. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan, yaitu memproduksi empedu. Selanjutnya, hati terletak di antara gizzard dan empedu. Selanjutnya, pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Selanjutnya ada vesika velea, yaitu kantung empedu. Fungsinya adalah mengaktifkan nifase pankreas dan juga mempercepat kerja amilase pankreas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respiratory ataupun sistem pernafasan. Yang pertama adalah nares, yaitu lubang hidung pada bebek. Ini berguna untuk mengambil udara sehingga bebek bisa bernapas dengan baik. Dan selanjutnya ada glotis ataupun laring. Laring mempunyai fungsi sebagai jalan masuknya udara selama proses inspirasi. Yang ketiga adalah trakea. Ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena kadang adanya tekanan negatif pada saat bebek bernapas. Selanjutnya adalah pulmo atau paru-paru. Pulmo sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Pulmo terbagi menjadi 3, yaitu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Ketiganya berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem sirkulasi udara pada bebek. Pertama, O2 masuk ke dalam pembuluh darah kapiler, lalu mengalir melalui pembuluh darah ke jantung. Nah, di jantung, darah dipompa ke seluruh tubuh bebek melalui arteri, sedangkan CO2 diambil oleh darah untuk dibuang melalui proses pernapasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan enzim yang terdapat pada proses pencernaan hewan unggas, yaitu IC. Yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi sebagai pemecah pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Selanjutnya ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya adalah enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Selanjutnya adalah enzim tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino untuk diserap ke dalam tubuh.